Hai semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini, karena efek dari virus corona, banyak sekali hal-hal yang biasa kita lakukan menjadi terganggu, salah satunya sekolah. Tapi gue seneng guys, info yang terakhir gue dengar katanya sih beberapa sekolah udah mulai kembali berkegiatan seperti sedia kala gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kondisi ini semakin normal dan virus-virus yang saat ini masih mendominasi di Indonesia ya segera pergilah ya. Di era sekarang ini ya rata-rata masyarakat di Indonesia itu udah sekolah guys, itu cukup oke lah ya. Dan sesuai dengan program yang pemerintah jalankan di Indonesia, yaitu kita diwajibkan untuk sekolah ya minimal 12 tahun guys. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Jadi totalnya 12 tahun. Pada umumnya sekolah itu didesain atau didirikan dengan tujuan ya untuk menjadi tempat berkumpul, berteman, bersosialisasi, menuntut ilmu tentunya. Maka sekolah itu dibuat senyaman mungkin guys buat orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama untuk murid-muridnya ya. Ya lu kan nggak mungkin lah sekolah 1-2 jam pulang, kan enggak kan, berjam-jam di sana, bertahun-tahun di sana. Jadi pasti didesain dengan seoke mungkin. Tapi kadang sekolah yang bagus belum tentu juga membuat sebagian orang-orang di dalamnya itu nyaman, terutama buat sekolah-sekolah yang akan kita bahas di video Aquilas Room kali ini. Yakin sekolah lu aman? Sekolah yang pertama akan dibahas kali ini datang dari kota Bandung guys. Jadi mana nih mojang-mojang Bandung ya, teteh-teteh Bandung. Gue belum pernah sekolah di sana kebetulan guys. Jadi gue cuma baca berdasarkan data yang gue dapat ya. Jadi ada satu gedung sekolahan yang diisi oleh 2 sekolah sekaligus ya. Kebetulan dua-duanya adalah SMA negeri di kota Bandung. Jadi ada SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 di Bandung. Jadi di SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung ini terkenal banget sama penampakan noni Belanda yang katanya sih udah ngediemin gedung ini udah lama banget. Bahkan mungkin dari sebelum gedung ini dijadikan sekolahan mungkin ya. Nama hantunya tuh Nancy guys. Keren juga ya namanya. Jadi si Nancy ini guys katanya sih sangat senang berkeliaran di aula gedung sekolahan tersebut. Jadi ada semacam tradisi atau ritual yang bisa lu lakukan di sana kalau mau ketemu sama si noni Belanda ini. Lu harus muterin sekolahan SMA Negeri 5 dan 3 tadi itu sebanyak 3 kali guys. Nah jika lu beruntung buat sebagian orang yang emang nyari, ya lu bisa ketemu sama si Nancy guys. Apalagi ya kalau lu punya konten-konten horor gitu ya, ya semacam paranormal experience atau ghost hunting ya, lu mungkin bisa nih kayak sama ini buat konten. Kalau lu nemu tuh si Nancy, ya bisa jadi lu viral nanti guys. Jadi kenapa sih sekolahan ini seram? Apakah karena bangunannya tua? Iya betul. Jadi bangunannya ini memang sudah lama banget katanya sih. Dulunya itu dibangun atau didirikan oleh seorang Belanda dengan nama Charles Prosper Wolf Schumacher. Bukan Michael Schumacher ya, itu pembalap. Dia bikin sekolah ini memang dulu didesain jadi sekolahan buat rakyat di Bandung ya. Dulu dikenal dengan nama HBS atau HBS. Itu singkatan dari Hogere Burger School T Bandung. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitaran sekolahan tersebut, katanya sih si Nancy ini tempat favoritnya yang muncul di aula sekolahan SMA 5 dan SMA 3. Tapi banyak juga yang ngeliat si Nancy ini bukan cuma di sana guys, ada di lorong-lorong sekolahannya, bahkan ya mungkin kadang di ruang kelasnya gitu. Ya agak sedikit creepy juga ya guys kalau lu lagi belajar tiba-tiba dari belakang lu ada yang kayak niup tengkuk belakang lo gitu. Ya malas juga sih ngebayangin. Tapi yang jelas si Nancy ini tuh banyak banget versinya lah. Karena ada beberapa orang yang bilang kalau hantu si Nancy ini pertama kali muncul ini karena dulunya di sekolahan yang ada seorang murid dari Belanda, cantik, tapi dia jatuh cinta sama pria lokal gitu ya, pria orang Bandung lah ibarat kata. Cintanya ini nggak direstuin sama orang tuanya, akhirnya si Nancy bunuh diri di sekolahan itu. Gue nggak ngerti, nggak diceritain di data yang gue dapat gimana cara si Nancy ini bunuh diri, apakah gantung diri, lompat dari
atap sekolah atau gimana gue nggak ngerti. Tapi yang jelas ada versi yang mengatakan Nancy ini awalnya begitu ceritanya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Nancy ini adalah seorang gadis Belanda yang kemudian dia diperkosa dan akhirnya dibunuh. Nggak tahu pelakunya siapa, akhirnya arwahnya gentayangan, jadilah si hantu Nancy tadi. Tapi ada lagi juga yang bilang kalau si Nancy ini memang salah satu korban dari penumpasan orang-orang Belanda kala itu di kegiatan Bandung Lautan Api. Gue nggak ngerti lah, pokoknya dari data sih begitu ya. Nah nanti buat lu yang tahu asal-usulnya Nancy atau bahkan pernah kenalan sama si Nancy, tolong isi komen di bawah, gue pengen baca dan ya mudah-mudahan ya bikin ini jadi clear semua nih. Sekolahan yang kedua dari Jakarta guys. Dia bisa nebak nggak mana? Sekolahan lu lagi jangan-jangan. Mungkin setiap sekolah memiliki cerita horornya masing-masing, tapi kebetulan di Aquilastrum yang kita dapetin adalah yang memang ya kasus-kasusnya viral ya, banyak dibicarakan orang, jadi buah bibir orang-orang. Mana sih sekolahannya? Ya, jawabannya adalah SMA Tarakanita 1 Jakarta. Jadi sekolah Tarakanita 1 ini adanya di Kebayoran Baru guys, di wilayah ya bisa dibilang elit lah ya. Kebayoran Baru tuh ya tempat anak-anak gaul, anak jaksel gitu kan. Sekolah ini kalau dari sisi luarnya, kalau orang lewat pada umumnya, lu nggak tahu ada cerita di situ yang horor-horor, mungkin lu bakalan tertarik untuk sekolah di sana guys. Karena ya menarik gitu, gedungnya bagus, punya nama pula, ekskulnya pun lengkap gitu ya. Nggak ada yang salah dengan itu semua. Cuman gara-gara si suster ngesot ini nih, jadi Tarakanita punya label sekolah horor di Jakarta. Nanti lu bisa lihat sendiri ya, ini sekolahnya oke banget nih. Lu mungkin tertarik lah yang buat orang-orang yang lagi sekolah mau masuk SMA. Ya nggak ada yang salah lah, pokoknya ini gedungnya masih oke banget gitu. Tapi ya lu yakin kuat kalau ditampakin dengan suster yang suka ngeset-ngeset itu. Dari Jakarta tadi kita balik lagi ke Bandung guys. Jadi gue gak ngerti nih kenapa di Bandung banyak sekolah-sekolah angker ya. Mungkin karena ya di Bandung banyak juga peristiwa di zaman-zaman penjajahan Belanda dulu ya. Banyak peristiwa pembantaian juga yang terkenal gitu, kayak Bandung Lautan Api, Bandung Lautan Asmara. Oh bukan yang itu, bukan, sorry guys. Tapi ya di Bandung sendiri banyak gedung-gedung yang memang bekas peninggalan Belanda dulu guys. Makanya banyak juga yang akhirnya dialihfungsikan. Ada yang memang didirikan dari awal untuk sekolah, ada juga yang tadinya bukan sekolahan tapi dialihfungsikan jadi sekolahan. Nah gue curiga nih, gedung ini tadinya buat apaan? Nah lu pernah nanya nggak gedung sekolahan lu tadinya beneran dibangun buat sekolahan atau bekas dari apa gitu? Di Jalan Merdeka di kota Bandung, Merdeka di Jalan Merdeka di kota Bandung ada sekolahan dengan nama Saint Angela. Ini sekolahan cukup tua, dibangun pada tahun 1951, jadi beberapa tahun setelah kemerdekaan tentunya. Dan sekolahan ini pun ya buat orang-orang yang punya keyakinannya Katolik mungkin ya. Gua nggak tahu lah, mungkin umum, tapi karena namanya Saint Angela, kayaknya kalau di opini gua kayaknya ini sekolah-sekolah buat orang-orang yang memang memiliki keyakinan Kristen gitu ya, agamanya Kristen basicnya, ideologinya. Dan di Saint Angela ini terkenal banget sama hantu suster yang suka melayang-layang. Wah. Mungkin ya kalau gua imajinasikan kayaknya ini kayak semacam falak kali ya. Suster biarawati gitu pakai baju denan gitu kan, terus terbang-terbang ngejar-ngejar. Wah. Kayaknya lumayan oke juga nih kayaknya. Nah, ada juga kisah dari seorang siswi yang katanya bunuh diri di dalam WC wanita, guys. Nah, ini gue juga nggak tahu, buat lo yang sekolah di sana, kalau lu tahu, lagi-lagi gue minta tolong komen di bawah, jelasin bener nggak sih ada siswi yang pernah bunuh diri di WC sekolahan Saint Angela. Dan katanya ada lukisan biasa, gue nggak tahu lukisan bentuknya kayak apa, tapi yang jelas ada lukisan wanita di ruang gurunya yang katanya lagi-lagi itu lukisannya itu rambutnya setiap tahunnya tambah panjang. Nah ini gue masih agak bingung juga karena itu siapa yang ngukurin, rajin amat gitu, setiap tahun lukisannya nambah kan panjang rambutnya, rajin banget pak bu. Kalau menurut gue sih, kalau buat lukisan yang itu kayaknya cuman feeling aja, kok ini kayaknya tambah panjang, kemarin masih bondol kok sekarang udah sedada, kok udah sepaha. Nah kalau udah kayak gitu ngeri juga sih guys. Dari Bandung kita jalan-jalan ke kota Malang guys.
Malang itu terkenal dengan beberapa destinasi wisata yang memang menarik guys. Kayak Kota Batu, di sana tuh enak banget cuacanya. Lu bisa ngelihat perkebunan apel di sana, enak lah pokoknya. Tapi di sana juga terkenal ada satu SMA, bukan satu sih sebetulnya. Jadi ini ada gedung sekolahan yang kayak tadi di Bandung ya, diisi dengan beberapa sekolahan. Nah di Malang itu dikenal dengan SMA Tugu Malang. Jadi ada 3 SMA yang ada gabung di sana ya untuk sharing gedung. Jadi SMA 1, SMA 3, SMA 4. Jadi di SMA ini, SMA Tugu Malang ini, kita singkat aja SMA Tugu Malang ya, biar adil ya. Karena ada 3 SMA tadi ya. Capek juga kalau dijelasin satu-satu. Tapi yang jelas, SMA Tugu Malang ini terkenal karena ada kasus yang mengisahkan kalau di sana itu ubinnya sering ditemukan bercak darah yang nggak tahu munculnya dari mana. Waktu pertama dulu datang ke sini, lihat yo lo ini apa gitu. Terus akhirnya ada, oh ini dulu ada yang cerita tentang oh ini katanya darah. Ada yang juga yang ini katanya pengaruh kebakaran waktu bumi hangus dulu. 전쟁의 상처를 안고 있는 마을 사람들, 그들의 믿음을 뒷받침하기라도 하듯. Dari mana ya? Karena ya kalau ada darah biasanya tuh ada something yang nggak bener lah gitu. Kalau bisa dibilang tuh di mana ada darah tuh di situ ada sesuatu yang mungkin ya lu patut untuk mempertanyakan gitu. Tapi yang gilanya nih, beberapa kali pihak sekolahan itu udah ngeganti ubin-ubin yang ditemuin bercak darah tadi. Bukannya hilang, ini malah tambah banyak guys. Gua nggak ngerti nih, ini sekolahan kayaknya bayaran siswanya buat ganti ubin terus nih. Buat lo yang sekolah di sana, coba dong kasih tahu di kolom komentar, ini sekolah udah berapa kali ganti ubin nih gara-gara ada bercak darahnya. Dan ngomongin masalah ubin yang ada bercak darahnya tadi, terus gue tadi sempat kasih tahu kalau sekolahan tuh sering banget ganti ubinnya tersebut karena ya jadi siswanya tuh yang ngegosip lah ya, ngegibah lah ya. Ini sekolahan pasti ada yang dibunuh, ditanam di bawah ubin lantai sekolahan dan sebagainya dan seterusnya. Ini sekolahan bekas kuburan. Jadi mungkin ada gibah di antara murid-muridnya di sana sehingga pihak sekolahan tuh lebih sering ya udahlah bongkar aja ganti yang baru gitu kan, beli ubin baru ditempel di situ gitu. Tapi sialnya siapapun yang ganti ubinnya pasti sakit, katanya sih begitu guys. Kebetulan gue belum pernah nukang di sana dan semoga nggak pernah nukang di sana. Buat lo yang pernah tahu banget masalah sekolahan SMA Tugu Malang ini, please kasih tahu aku Classroom biar lebih clear lagi gosip yang ini. Pokoknya jangan ada gibah di antara kita guys. Selain dari masalah ubin yang nggak jelas tadi guys, di SMA Tugu Malang juga terkenal dengan adanya eksistensi lorong larangan namanya. Jadi yang jelas di lorong larangan itu katanya kalau lu lewatin, lu bakal nemuin hal-hal yang di luar dari alam lu. Lu bakal nemuin penampakan, lu bakal nemuin sosok-sosok yang misterius, nemuin hantu-hantu yang bikin lu histeris dan sebagainya. Dari Malang kita geser dikit ke kota Yogyakarta guys. Ya masih sama-sama di Pulau Jawa ya. Iya sih, dari tadi kita memang bahas sekolah-sekolah di Pulau Jawa. Kita lanjutin ya, di Yogyakarta itu ada SMK Negeri 1 Yogyakarta. Dan di sini sangat terkenal dengan penampakan dari hantu yang dikenal atau dipanggil Mbak Yayu. Kalau di rumah gue Mbak Yayu itu tukang jamu guys. Jadi gue agak sedikit ya nggak terlalu beban bawa ini ya. Dan di sana katanya Mbak Yayu ini sih kisahnya adalah salah seorang siswi dari SMK Negeri 1 Yogyakarta yang kemudian bunuh diri di ruangan kelas dengan cara gantung diri. Karena dia hamil di luar nikah. Makanya jangan pacaran gelap-gelapan. Nah konon katanya, ini katanya mulu ya, ini katanya siapa sih sebetulnya nih? Ampun dah. Tapi katanya sih gitu ya, di SMA Negeri 1 kalau lu mau ketemu sama Mbak Yayu, tadi kan di Bandung ada Nancy ya. Kalau lu mau ketemu dia, lu ngelilingin sekolahannya 3 kali ya. Nah di Yogyakarta ini lebih keren nih. Jadi lu kalau mau ketemu sama Yayu, lu kudu bisa main lagu Free Alice dulu guys.
lagunya Mozart tuh, lo mampam dah tuh. Buat yang mau nyari konten, lu kalau nggak bisa main Furalis, jangan nyari Mbak Yayu, susah, mahal tuh orang. Tuh orang tuh hantu. Jadi kalau lu mau ketemu, lu kudu mainin piano tua yang ada di sekolahan tersebut dan mainin lagunya Furalis. Jadi ternyata nama itu tidak selaras dengan selera guys. Namanya Yayu tapi demennya Furalis. Setahu gua Yayu di rumah gua demennya lagu keroncong guys. Tapi ini keren, setannya keren ya. Jadi udah setan gue internasional ya si Yayu ini ya. Miss Java. Oke, udah puas main di Yogyakarta? Ayo kita balik lagi ke kota Bandung. Bandung beneran ya. Ini di Bandung kayaknya gue nggak mau dari sekolah di Bandung tuh banyak sekolah-sekolah yang punya cerita-cerita mistis di sana. Jadi ini sekarang kita masuk ke sekolahan namanya Saint Aloysius. Berdiri sejak tahun 1930, masih zaman-zamannya masa belum merdeka berarti itu ya, masih ada Belanda lah itu, zamannya nikah lah itu. Jepang udah masuk ngedidik tentara di Indonesia dengan nama PETA, jadi Belanda tuh ya udah mulai lagi digusur-gusurin tuh di tahun-tahun tersebut waktu si sekolah ini didirikan. Ya, sebagaimana dengan sekolah-sekolah Bandung yang berlatarkan Belanda tadi di sekolah-sekolah yang sebelum kita bahas, ya sama dia Saint Aloysius ini kisah mengenai tentara Belanda, noni Belanda ya masih melekat di sana. Dan ini sih katanya di bawah sekolahannya Saint Aloysius ini katanya di bawahnya itu ada ruangan bawah tanah yang dulunya digunakan untuk menyiksa tentara-tentara Belanda, cewek-cewek Belanda, orang-orang Belanda yang ditangkepin sama tentara PETA. Buat lo yang belum tahu, PETA itu adalah tentara yang dididik sama tentara Indonesia lah, yang dididik oleh Jepang saat itu yang mau ngegusur Belanda dari Indonesia. Dan fenomena mistis yang sering digibahin sama murid-murid di sana, di Saint Aloysius ini, katanya sih sering terdengar suara orang baris berbaris. Terus kayak ada orang yang gedebak-gedebuk gitu guys, lari-larian di lorong. Ada juga ditemuin beberapa penampakan noni Belanda, tentara Belanda. Terus sering terdengar suara rintihan. Cukup creepy juga sih kalau lagi belajar tiba-tiba di bawah meja lu ada yang teriak, tolong, pas lu lihat ternyata temen lu ngambil pensil keinjek kakinya. salah. Tapi ya gitulah, mungkin yang terkenal itu kayak begitu gitu, kisah-kisah yang di Saint Aloysius ini. Dan sering juga katanya banyak murid-murid yang nemuin tentara Belanda, ini cukup terkenal juga hantunya ya, tentara Belanda yang sering berlarian di koridor tanpa kepala guys. Dan dia teriak-teriak nyariin kepalanya. Yang gue bingung, dia tanpa kepala tapi teriak nyariin kepala. Kepala gue mana? Lah dia ngomong pakai apaan? Itu heran gue nih, kadang-kadang dia nggak punya kepala guys. Mulutnya otomatis nggak ada dong. Kok tiba-tiba katanya orang lihat tentara itu lari-lari sambil nyariin kepalanya, teriak-teriak nyariin kepalanya. Kepala gue mana? Lah dia ngomong pakai apaan? Pusar lu bisa ngomong. Oke, sekolahan terakhir yang akan kita bahas di Aquarius kali ini kembali lagi ke kota Jogja. Tadi mah mendingan kita stay dulu di Jogja ya, ngapain ke Bandung dulu ya. Tapi ya begitu ya, ini gue taruh di terakhir karena ini sekolahan cukup punya cerita yang memang lumayan legit lah ya, buat gue agak sedikit lebih serius daripada sekolahan-sekolahan sebelumnya. Karena sekolahan ini adalah salah satu sekolahan paling tua, tertua di Indonesia. Itu ada di Jalan AM Sangaji nomor 47. Sekolah apa itu? Sekolah ini adalah sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Sekolahan ini berdiri pada 1919. Umurnya berarti udah hampir 100, lebih dari 100 tahun bahkan. Dulu sekolahan ini terkenal dengan nama PJS atau Princess Juliana School. Jadi sekolahan ini tuh banyak juga kisah mistis yang nempel di situ setelah PJS ini dibubarkan ya, zaman kemerdekaan, dan berganti menjadi SMK Negeri 2 Yogyakarta nama sekolahnya. Ya tapi kisahnya ini udah terlanjur ngelekat. Dulu konon katanya sekolahan PJS ini atau SMK Negeri 2 Yogyakarta ini pernah dijadikan rumah tahanan oleh tentara Jepang untuk menahan tentara-tentara Belanda yang tuh nggak bisa balik ke negerinya waktu mereka kalah oleh Jepang gitu. Ya udah di situ pasti disiksa ya, digebugin ya, nggak tahu lah, pokoknya ya mungkin kira-kira cukup tragis penyiksaan yang Jepang lakukan. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, Jepang memang menjajah Indonesia tuh sebentar, nggak lama guys.
tahun setengahan lah kalau menurut buku sejarah yang ada, tapi sih gue nggak yakin segitu doang. Tapi yang jelas dengan 3,5 tahun tadi, Jepang tuh terkenal dengan kesadisannya dalam menjajah, terutama terhadap orang-orang yang berusaha menghalangi mereka menjajah Indonesia gitu. Ya, otomatis tentara Belanda salah satunya. Dan di sana tentara Belanda banyak yang dihabisi, banyak yang dihukum mati, banyak juga yang disiksa sampai mati, ada juga yang dipenjara dan dijadiin eksperimen dan sebagainya oleh tentara Jepang. Jadi ya udah, sekolahan ini akhirnya terkenal dengan auranya yang cukup wow. Menurut data yang gue baca, katanya sih di sekolahan ini juga pernah dijadikan atau difungsikan sebagai rumah sakit penampungan korban-korban ya perang dan penjajahan di era-era penjajahan lah, di era-era kolonial. Dan menurut datanya juga katanya sih lorong antara sekolahan dengan ke ruangan otomotif, jadi kan ini SMK ya, dan di situ ada otomotif jurusannya, itu tadinya bekas kamar mayat guys. Nah, di SMK 2 Negeri Yogyakarta ini juga terkenal banget dengan spot-spot angker. Di sana ada tangga koridor, yaitu yang dulunya dikenal sebagai perbatasan antara SMK 2 Negeri Jogja dengan SMK Negeri 3 Jogja. Jadi ya kayak tangga gitulah guys. Dan itu dikenal dengan julukan Kulon Deso. Yang pintar bahasa Jawa tolong kasih tahu nih artinya apa Kulon Deso. Tapi yang jelas di artikel yang gue baca, katanya di spot inilah dulu di masa penjajahan atau di masa kolonial, ya ini jadi tempat pembuangan mayat-mayat yang mati di era kolonial guys. Pembantaian massal, lu bayangin ya, kalau massal, ada kata massal berarti lebih dari 1 orang korbannya guys, dan dibuangnya di situ. Dan sekarang jadi tangga. Nah, lu kalau mau naik tangga lu bayangin itu sendiri. Ada lagi salah satu spot yang paling terkenal angkernya, yaitu di ruangan teori matematika. Angker kan? Karena hampir semua murid nggak demen sama matematika, tapi bukan guys, ini gue bercanda ya. Nah, di ruangan teori matematika ini katanya itu menjadi pintu utama menuju ruangan bawah tanah. Dan di ruangan bawah tanah, lu tahu apa yang terjadi? Itu adalah ruang bekas penyiksaan, pembantaian, eksperimen gila yang dilakukan di era kolonial dan melibatkan tubuh-tubuh manusia. Jadi bukan 1-2 mayat gitu yang ada ditemuin di sana dulunya ya. Tapi yang jelas di sana itu kata menurut pengakuan dari mantan-mantan murid SMK Negeri 2 Jogja, di sanalah paling banyak terjadi fenomena penampakan wujud makhluk halus guys. Ada yang berupa tentara yang udah tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, kepalanya hilang, ya kayak gitu-gitulah ya. Jadi yang lumayan creepy kalau dilihat gitu kan. Dan memang selain itu ya ruangan teori matematika juga kedengarannya pun udah creepy guys. Buat gue ya. Oke guys, jadi cukup sekian dulu pembahasan sekolah-sekolah yang angker di Aquilas Room kali ini. Ya mudah-mudahan lo terhibur dengan apa yang kita sajikan. Dan kalau lu punya cerita-cerita angker di sekolahan lu, ya untungnya sih gue nggak pernah sekolah di sana ya, di sekolah-sekolah yang tadi kita bacain itu tadi ya. Gue sekolah di sekolahan yang cukup oke, ya ada di Kota Bekasi, SMA Nasional 1 itu lumayan bagus sekolahannya, dan gue dari TK, SD, SMP, SMA di sana guys. Jadi aman lah gue dari cerita-cerita gitu. Nah buat lu yang sekolah, pernah nggak lu ngalamin hal-hal yang nggak enak di sekolah lu, atau mungkin lu pernah dengar cerita dari temen, dari saudara, atau dari bahkan dari ibu ayah atau bapak lu sendiri gitu ya, mengenai sekolahnya dulu pernah ada penampakan itu segala macam. Nah kalau lu pernah itu, ayo tolong share di bawah, kita diskusi sama-sama di kolom komentarnya Aquilas Room. Oke guys, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe atau baru pertama kali nonton kontennya Aquilas Room, jangan lupa untuk subscribe channelnya Aquilas Room dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya di Aquilas Room. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Aquilas Room, ada di sini ya. Dan kalau kalian suka sama video-video semacam ini, jangan lupa tinggalin likes-nya. Supaya channel ini makin berkembang, kalian bisa mendengarkan banyak-banyak lagi cerita-cerita seru lainnya yang akan Aquilas Room bahas tentunya. See you on the next video.